Halo, kami dari Kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil dari PowerPoint yang telah kami buat tentang layout perkantoran. Pertama-tama, kami ingin mempresentasikan diri, dimulai dari saya dengan nama Sandi Riyadi dengan NIM 1811470160. Selanjutnya, Nama saya Sita Fifandari dengan NIM 18114988819. Saya Siti Dian Cahya Dwi Oktavionita dengan NIM 18144491330. Nama saya Sania Fitri dengan NIM 18114999236. Sekar Oktaviani dengan NIM 1711497554. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul layout perkantoran. Pengertian dari layout perkantoran, penentuan kebutuhan ruang dan tentang penggunaan secara terperinci dari ruang ini untuk menyiapkan suatu susunan yang praktis dari faktor-faktor fisik yang dianggap perlu bagi pelaksanaan kerja perkantoran dengan biaya yang layak. Keuntungan dari tata ruang kantor yang baik. Yang pertama, mengoptimalkan penggunaan ruang yang ada secara efektif. Yang kedua, mengembangkan lingkungan kerja yang nyaman bagi para pegawai. Yang ketiga, memberikan kesan yang positif terhadap pelanggan perusahaan. Keuntungan dari tata ruang kantor yang baik selanjutnya itu menjamin efisiensi dari arus kerja yang ada, meningkatkan produktivitas kerja pegawai, mengantisipasi pengembangan organisasi di masa depan dengan melakukan perencanaan layout yang fleksibel. Selanjutnya, manfaat layout kantor yang efektif. Pertama, mengoptimalkan penggunaan ruang yang ada secara efektif. Kedua, mengembangkan lingkungan kerja yang nyaman bagi pegawai. Ketiga, memberikan kesan yang positif terhadap perusahaan. Keempat, menjamin efisiensi dari arus kerja yang ada. Kelima, meningkatkan produktivitas kerja pegawai. Yang terakhir, mengantisipasi pengembangan organisasi di masa depan dengan melakukan perencanaan layout yang fleksibel. studi kasus. Saya akan menjelaskan studi kasus tentang SMK Negeri 1 Malang yang berlokasi di Jalan Sonokembang, Janti, Kota Malang. SMK Negeri 1 Malang merupakan salah satu SMKN favorit di Kota Malang, dengan banyak prestasi yang telah diraih baik dari segi akademis dan non-akademis. Tata ruang kantor SMKN 1 Malang kurang maksimal dikarenakan keterbatasan lahan, sehingga posisi dari meja, kursi, lemari, dan lainnya sebagainya tidak dapat ditata dengan baik. Karena keterbatasan lahan tersebut, maka pemilihan meja pun disesuaikan dengan lahan atau keadaan ruang yang ada di SMKN 1 Malang. Penyelesaian studi kasus direncanakan dengan mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu musyawarah dengan pengguna kantor dan mempertimbangkan dari guru mata pelajaran perkantoran yang dianggap lebih mumpuni dalam menata kantor sehingga lebih layak digunakan. Perencanaan kantor yang dilaksanakan di SMKN 1 Malang berubah sesuai dengan kebutuhan para pekerja dan juga staf di SMKN 1 Malang. Perubahan yang terjadi di kantor SMKN 1 Malang adalah pada bagian bentuk meja yang awalnya memanjang dan tinggi menjadi meja yang bersekat-sekat. Kemudian letak ruangan yang awalnya di bagian kiri dipindah pada ruangan bagian kanan. Perencanaan tata ruang kantor tersebut dibuat secara berubah-ubah karena dipengaruhi oleh beberapa alasan. Alasan yang pertama adalah untuk menghindari kebosanan dari para staf sehingga dapat meningkatkan kinerja dari staf tersebut. Yang kedua, untuk menciptakan kondisi lingkungan yang akrab dan juga harmonis dari para staf, karena tempat duduk yang berpindah-pindah setiap adanya perubahan tata ruang kantor. Dan yang ketiga, agar kondisi dari para staf berjalan dengan baik dan juga efektif dengan penataan ruang kantor yang baru. Selanjutnya, perencanaan tata ruang kantor TU di SMKN 1 Malang juga disusun dengan memperhitungkan luas kantor, jumlah pegawai ataupun staf yang menggunakan kantor, serta posisi staf dan juga alur kerja. Untuk menentukan tata ruang kantor, terlebih dahulu harus memperhatikan luas kantor, sehingga penata kantor mengetahui barang-barang apa saja yang akan diletakkan di kantor dan barang mana saja yang dapat diletakkan di tempat yang lain.
Selain itu juga dapat memperhitungkan luas kantor, akan diketahui ukuran-ukuran barang yang akan digunakan di dalam kantor sehingga tidak terkesan terlalu padat. Perencanaan tata ruang kantor dilakukan dengan memperhatikan luas kantor, dengan meletakkan meja di tepi-tepi ruang secara teratur serta rapi sehingga akan menimbulkan kesan luas di daerah tengah kantor. Kantor Tata Usaha SMK N1 Malang menggunakan bentuk terbuka atau open plan office. Hal ini berdasarkan bentuk meja yang hanya memiliki sekat separuh atau tidak sepenuhnya pada masing-masing bagian kerja di kantor. Sehingga masing-masing dari staf dapat melihat pekerjaan apa yang dilakukan oleh staf yang lainnya. Selain itu, dengan menggunakan bentuk terbuka atau meja dengan sekat tidak sepenuhnya akan memudahkan para staf untuk berkoordinasi dan berkomunikasi tanpa harus berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Kepala TAS juga berada pada satu wilayah kerja dengan para staf yang lainnya, sehingga berpengaruh pada keefektifan pengawasan staf. Selanjutnya yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah perencanaan tata ruang kantor TU SMK 1 Malang memperhitungkan luas kantor, jumlah pegawai atau staf yang menggunakan kantor, serta posisi staf dan alur kerja. Kantor TU menggunakan bentuk terbuka atau open plan office. Hal ini berdasarkan bentuk meja yang hanya memiliki sekat separuh atau tidak sepenuhnya pada masing-masing bagian kerja di kantor. Teknik tata letak unit pusat kantor dengan unit-unit tugas pekerjaan khusus melayani publik diletakkan terpisah. Penyusunan ruang kantor TU memperhatikan hubungan satu meja dengan meja tugas yang lainnya dan sifat pekerjaan, sehingga sesuai dengan asas-asas tata ruang untuk menentukan letak dan susunan yang tepat dalam rangka menata ruang kantor. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.